Halo semuanya, perkenalkan nama saya Skolastika Safitri Tania Jumat dengan NIM 76 dari kelompok 7 Statistika. Jadi di sini saya akan mengerjakan acara 6 dari korelasi. Untuk soalnya itu ditanyakan seberapa kuat hubungan antara prestasi belajar di bidang studi pendidikan agama Islam dengan sikap keagamaan siswa. Gunakan korelasi produk momen untuk membuktikan hipotesis yang dibuat pada taraf kesalahan 5%. Nah, jadi di sini tuh kita diminta untuk tentukan dulu nilai x, y, terus x pangkat 2 dan y pangkat 2. Kan di sini sudah ada nih nilai x sama nilai y-nya. Berarti ya sekarang yang kita cari itu x pangkat 2 terus y pangkat 2, habis itu x kali y. Nah, untuk mencari x pangkat 2 nya kita bisa tulis dengan blok dulu x nya pangkatan 2. Oke. Kemudian kita bisa tarik ke bawah seperti ini. Untuk y nya sama dengan blok y nya juga pangkatkan 2, enter, kemudian tarik ke bawah. Dan untuk x kali y berarti sama dengan blok x nya dikalikan dengan y nya, kemudian enter, dan kita bisa tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Untuk totalnya sendiri berarti kita carinya sama dengan sum buka kurung blok semuanya, semua tabel tersebut. Untuk mempermudah teman-teman dalam apa namanya mencari total di tabel-tabel lain tuh bisa teman-teman tarik ya, tarik dari sini. Nah, ini oke, seperti ini. Teman-teman bisa tarik kayak gini, dan kemudian tentukan nilai dari R nya. Kan ini nih kita udah ketemu nih x pangkat 2, y pangkat 2, x kali y. Nah, yang kurang itu ada yang n nya. Karena dari rumus ini kita memerlukan n nya. N terus apa atau konstanta ya. Ini bisa. Ini berarti kita tulis karena males ya, terus agak ribet gitu, jadi kita ini aja gunakan count. Ini 0,05. Oke. Terus kita bisa masukkan R nya, berarti ya R nya itu sama dengan buka kurungnya double ya, langsung n nya, terus kita kalikan dengan total dari x kali y. Jadi kita tutup kurung, kita kurangkan dengan buka kurung lagi, kemudian x nya ini total ya, total yang dimasukin rata-rata, bukan per selnya itu, tapi total dari setiap tabel yang dimasukkan ke dalam rumus dari R ini, karena diminta sum semua kan. Terus habis itu kita kalikan dengan y nya, habis itu kita tutup 2 kali, kita bagi dia dengan terus ini karena ada akar makanya SQRT keluar, terus buka kurungnya sebanyak 2 kali, baru kita masukkan n nya lagi, terus kita kalikan dengan x
pangkat 2, kita tutup kurung, kita kurangkan dengan buka kurung lagi X yang di pangkat 2, tutup kurung. Nih, habis itu ini diminta kali, ini berarti ini nih antara tutup kurung ini berarti sama buka kurung ini berarti kali ya. Buka kurung lagi, N dikalikan dengan ininya mana nih, nih tutup kurung, terus kurangin, buka kurung lagi, Y nya kita pangkatin 2, kurang, habis itu kedua kali ya. Oh iya, berarti ini kayak gini. Ini teman-teman perlu perhatian ya, tutup kurungnya dan buka kurungnya. Nah, ini kayaknya harusnya 3 nih. Udah, ini coba di sini 3. Nah, oke. Ini kita pakai rumus R manual ya, karena tadi sebelumnya saya coba untuk R otomatisnya tuh dia banyak kan yang div kayak gitu. Mungkin error apa gimana, nggak tahu antara datanya atau data analisnya gimana, nggak ngerti. Tapi saya gunakan R manualnya aja. Nah, terus diminta untuk uji apakah ada hubungan signifikan atau tidak menggunakan uji T. Nah, berarti uji T hitungnya tuh T hitung ini kita bisa sama dengan blok dulu R nya, baru buka kurung SQRT, buka kurung lagi SQRT, buka kurung N nya, habis itu kita kurangin sama 2. Oke, tutup kurung, habis itu kita bagi. Oh, ini kurang, sorry ini bagi, habis itu buka kurung lagi, enggak, masukin lagi SQRT. Iya, dibuka kurung karena ini menyesuaikan ikut sama yang kayak gini ya. SQRT, buka kurung lagi, baru kita masukin yang ininya. Satu dulu untuk kurang, R nya kita masukin satu kurung. Oh, karena dia pangkat jadi kita buka kurung lagi ya. Ini kita blok, baru kita pangkatin 2, tutup, baru habis itu kita tutup kurung lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Oh, sorry, berarti ini ada yang hitungnya ini ya. Terus kita sekarang cari T tabel, karena kalau untuk menentukan hubungan signifikan untuk melakukan uji kita membutuhkan T hitung dan T tabel. Untuk T tabel berarti sama dengan T yang ini, probability berarti yang A nya ini
titik koma. Depth freedom ini berarti derajat kebebasan ya kalau nggak salah. Itu n dikurang sama 2 berarti ada 8. Enter. Oke, 2,306. Nah, untuk kesimpulannya sendiri berarti nilai korelasi dari variabel X dengan variabel Y adalah 0,94, dan itu 0,94 itu termasuk ke dalam kategori sangat tinggi. Ya, 0, masuk ke dalam kategori sangat tinggi. Terus dia jadi dengan pengujian signifikan di mana nilai T hitung berarti lebih besar dibanding dengan T tabel, sehingga H0 ditolak, maka variabel X tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan variabel Y. Jadi kayak gitu. Maaf ya kalau misalnya salah kesimpulannya. Terus kita sekarang cari buat diagramnya. Diagramnya itu berarti ada dia insert. Kita klik select data, masukkan X value-nya ini, terus Y-nya itu berarti ini. Oke. Terus ini kita klik ulang. Nah, ini straight line. Habis itu kita bisa centang 2 yang di bawah. Oke. Jadi seperti ini ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi tadi kan kita sudah ke tugas 1. Sekarang kita ke tugas 2. Jadi gimana di tugasnya ini? Nih, ditanyakan seberapa kuat hubungan antara kegiatan ekstra universiter yang diikuti mahasiswa dengan prestasi studi yang diraihnya. Gunakan korelasi koefisien kontingensi untuk membuktikan hipotesis yang dibuat pada taraf signifikan 5%. Oke. Jadi di sini kan kita nih diminta tentuin dulu nilai tabel frekuensi harapan. Nah, nilai tabel frekuensi harapan itu berarti kita jabarkan terlebih dahulu nih. Ini baik, cukup, gagal nih. Ini frekuensi harapannya ya, tabel frekuensi harapannya. Nah, kita jabarin nih sesuai ininya. Yang baik itu aktifnya ada berapa, kurang aktifnya ada berapa, tidak aktifnya ada berapa. Terus yang cukup juga, yang aktif, kurang aktif, tidak aktifnya juga berapa. Terus gagalnya juga aktif, kurang aktif, sama tidak aktifnya itu ada berapa. Nah, kan kita sudah menjabarkan nih tabel frekuensi harapannya. Sekarang kita tentuin nih nilai C hitung, C tabel, terus C tabel, C hitung dari C square-nya. Nah, untuk kita mendapatkan itu semua, kita tuh harus
cari ininya dulu, apa namanya, EIJ-nya. Apa sih EIJ itu? Jadi EIJ itu kita nyontek ya, coba di sini. EIJ-nya itu didapatkan dari total baris dikali dengan total kolom dibagi dengan total keseluruhan atau n-nya itu. Jadi jumlah dari ini nih, ini kita praktek aja ya langsung. Ini sama dengan jumlah dari sini kita kayaknya ini deh, ini terus kita kalikan dengan total dari baik. Nah, habis itu kita bagi sama yang jumlah ininya. Bentar. Oke, ini iya nggak sih? Ini iya. Oh, ini div-nya berarti nggak bisa ya kita turunin, kita harus manual. Oke, ini berarti ini kita kalikan dengan yang ini, baru kita bagi dengan ini. Nah, ini juga sama, ini kita kalikan dengan ini, lalu kita bagi dengan yang ini. Kayaknya salah ya teman-teman. Tunggu. Seharusnya sih ini berurutan. Oh, sorry. Ini harusnya. Kok banyak lagi sih? No. Ini dikali sama ininya, baru dibagi sama yang ini. Nah, ini ya. Nah ya benar, kayak gini. Terus yang ininya juga nih, dengan kita ambil jumlah di sini, habis itu kita kalikan dengan yang ini, terus kita bagi sama ini. Nah, ini juga bagi sama kok ini lagi sih, sorry. Ini kita kalikan sama ini, baru kita bagi sama yang ini. Terus ini kalikan sama yang ini, baru bagi sama yang ini. Nah, tuh. Jadi sesuaiin ya teman-teman sama yang kayak misalnya jumlah keaktifan dari ini tiap prestasi studinya. Ini lagi yang gagal berat ini dikali sama yang ini. Oke, dikali sama ini. Ini kali sama ini, kali sama ini. Oke, semoga nggak salah sih ya teman-teman, karena kemarin saya kayak gini. Oke, atau coba kita lihat di ini dulu ya. Seingat saya sih seperti itu ya mengerjakannya. Oh iya benar, maaf. Ini oke, sebentar ya, itu ya. Terus kita cari totalnya nih sama dengan sum
segini. Nah ini nih buat OIJ atau ini sebenarnya bukan ya, ini sebenarnya X2 ya teman-teman. X2 itu kalau di modul dia sama dengan Cihitung. Nah berarti kita cari Cihitungnya sekarang. Ini atau Cihitung. Oke. Oh sebentar ya, sebelumnya saya mau cas dulu bentar. Oke, tadi ini sudah dicas laptopnya. Sekarang itu kita cari C hitungnya. Ya, C hitungnya itu gimana caranya kita dapetin? Itu bisa kita tulis sama dengan buka kurung. Ini data yang aktifnya kita kalikan dengan data dengan EIJ-nya, tutup kurung, terus kita pangkatkan 2, habis itu kita bagi dengan total dari jumlah ini sekian, segini gitu maksudnya nih. Lalu kita kira-kira bisa di bawah nggak, ke bawah ya nggak bisa juga. Ya udah kita tulis manual lagi ya. Dengan seperti tadi ini buka kurung ini kali sama yang ini, terus habis itu pangkatin 2, habis itu bagi sama yang ini lagi. Nah di sini buka kurung ini kali sama yang ini, terus tutup kurung pangkatin 2, habis itu bagi sama total jumlahnya. Oke. Terus untuk yang ini itu sama dengan buka kurung ini kali ini kurung pangkatin 2 lagi sama ini, terus habis itu tadi ya kayak tadi ini pangkatin 2 lagi dengan ini. Oke. Terus ini oke. Ini oke. Sama seperti tadi lagi kita lakukan. Ini nih, ini lagi buka kurung apa ini lagi ini. Oke. Nah ini sekarang kita totalkan ya C hitungnya, berarti nilai C hitungnya itu berapa. Kita blok ya semua, tekan enter. Oke, segini total dari nilai C hitung. EIJ nya segini, C hitungnya segini. Nah sekarang kita cari tabelnya nih. Ini kan C hitung. Terus kita cari nih berarti C tabelnya berapa. C tabelnya tabel itu berarti ini kita di sini aja ya, sama dengan nih yang ini. Terus habis itu kita masukin, oh iya maaf teman-teman, sebelumnya itu kita tulis juga ya, A nya itu berarti 0,05. Ini akan digunakan di Citabel. Ini CHII ini, terus dikurangin banyak datanya ini berapa, ada 3.
3 nih kita kurangin sama 1, berarti sisa 2. Kok kurangin? Ini tulis 2 terus enter. Nah, jadi tabelnya segini ya. Terus untuk nilai dari CC nya ini CC gimana rumusnya CC? Sama dengan SQRT buka kurung, kita blok C hitungnya, lalu kita pangkatkan 2, kemudian kita bagi dengan jumlah yang ini. Oke. Terus kita tambahkan mana dia nih? Ini tambahkan sama C hitungnya. Sekian. Kayak gini deh. Dari C hitungnya. Berarti untuk kesimpulannya ini berarti nilai dari C hitung, coba kita tunggu itu. Oke, ini kalau kita lihat mana dia? Jadi nilai C hitung lebih besar dibanding dari sheet tabel. Oke. Maka H0 diterima, sehingga terdapat hubungan yang signifikan dari karakteristik lokasi dengan karakteristik pertumbuhan yang dengan nilai koefisien Kramernya sendiri, nilai koefisiennya itu berapa? Nih, kita lihat di sini. Nilai koefisien primernya itu 0,71. Dengan nilai koefisien primernya berarti mungkin dilihat di sini ya. Ini kan tadi kan lihat ini. Berarti ini itu berapa tadi? Ya, sekian aja. Ini kayaknya dengan nilai koefisien Kramernya itu 5,914 sekian, yang berarti masuk dalam kategori tinggi. Oke, kira-kira begitu saja penjelasan pengerjaan tugas dari acara 6 korelasi statistika ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.